Sobat Ilmu Giziku, di video kali ini kita akan membahas mengenai 10 soal yang biasanya sering keluar di ujian P3K nanti di tahun 2024. Nah, untuk video kali ini jangan lupa kalian siapkan catatan dan alat tulisnya ya. Tapi seperti biasa jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini dan juga aktifkan loncengnya ya teman-teman agar tidak ketinggalan video terbaru dari Ilmu Giziku. Lanjut aja ke soal yang pertama. Di sini soal pertama yaitu penambahan kalori pada ibu hamil trimester 3 adalah A. 150 kilokalori, B. 180 kilokalori, C. 230 kilokalori, atau D. 300 kilokalori. Nah, sebelum dibahas bersama-sama, boleh nih di-pause dulu ya videonya. Oke, kita langsung bahas aja di nomor yang pertama. Nomor pertama itu penambahan kalori pada ibu hamil trimester 3 adalah D di 300 kilokalori karena penambahan kalori di ibu hamil trimester 3 itu tentunya ada di 300 kilokalori. Soal nomor 2, berikut adalah 4 pilar pesan gizi seimbang kecuali A. Aktivitas fisik, B. PHBS, C. Pemantauan berat badan, D. Biasakan sarapan. Oke, yang mana nih teman-teman jawabannya? Oke, jika sudah dijawab kita bahas ya. Berikut adalah 4 pilar pesan gizi seimbang kecuali jawabannya yang D, biasakan sarapan. Karena 4 pilar gizi seimbang itu diantaranya ada keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, PHBS, dan pemantauan berat badan. Kita lanjut ke soal nomor 3. Penyebab utama terjadinya kwashiorkor adalah kekurangan A. Energi, B. Protein, C. Lemak, D. Karbohidrat. Oke, ini yang mana nih teman-teman jawabannya? Sudah dijawab? Oke, kita bahas. Penyebab utama terjadinya kwashiorkor, ingat ya teman-teman, kuncinya ada di kwashiorkor, adalah kekurangan. Jawabannya yang B, yaitu kekurangan protein. Penjelasannya, tentu kwashiorkor itu kekurangan zat gizi yang biasa kita sebut dengan protein. Yang keempat, zat gizi yang berperan dalam meningkatkan kepadatan tulang pada bayi adalah A. Kalsium, B. Vitamin D, C. Fosfor, atau D. Protein. Yuk, jawabannya yang mana ya teman-teman? Oke, kita bahas. Zat gizi yang berperan dalam peningkatan kepadatan tulang bayi adalah A. Kalsium. Jadi jawabannya yang A ya. Soal yang kelima, senyawa hasil dari sisa pembakaran lemak adalah A. O2, B. CO2, C. H2O, atau D. Amoniak. Oke, ini jawabannya jangan terkecoh ya teman-teman. Kita bahas. Senyawa hasil dari sisa pembakaran lemak adalah B, yaitu CO2 atau karbon dioksida. Oke, lanjut kita ke nomor 6. Berikut ini adalah aspek fundamental Sustainable Development Goals atau bisa kita sebut dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, kecuali A. Manusia, B. Perdamaian, C. Kemakmuran, D. Persatuan. Oke, apa nih jawabannya nih kira-kira? Agak lumayan ya soalnya teman-teman. Oke, untuk nomor 6 ini berikut adalah aspek fundamental nih dari Sustainable Development Goals, kecuali D. Persatuan. Karena aspek fundamental itu sendiri antara lain planet, manusia, perdamaian, kemakmuran, dan kerjasama. Jadi harus dihafal ya teman-teman. Oke, selanjutnya nomor 7. Berikut ini adalah prinsip penyelenggaraan puskesmas, kecuali A. Paradigma sehat, B. Teknologi tepat guna, C. Keterpaduan dan kesinambungan, D. Pelaksanaan dan pengendalian. Oke. Berikut ini adalah prinsip penyelenggaraan puskesmas, kecuali D. Pelaksanaan dan pengendalian. Nah, kita bisa mengetahui bahwa prinsip penyelenggaraan puskesmas itu di antara lain ada paradigma sehat, pertanggungjawaban wilayah, kemandirian masyarakat, ketersediaan akses pelayanan kesehatan, teknologi tepat guna, dan keterpaduan sekaligus kesinambungan. Oke, jadi jawabannya yang D, pelaksanaan dan pengendalian.
Oke, gimana sejauh ini sampai 7 soal? Apakah kalian masih semangat? Oke, semangat ya teman-teman agar kita bisa sukses di ujian P3K 2024. Amin. Oke, lanjut di soal nomor 8. Berikut ini adalah tahapan PHBS yang menjadi simpul untuk memulai proses penyadartahuan, kecuali A. PHBS di sekolah, B. PHBS di tempat kerja, C. PHBS di keluarga, D. PHBS di sarana kesehatan. Oke, apa nih teman-teman jawabannya kira-kira? Sudah dijawab? Oke, kita bahas. Untuk jawaban nomor 8 ini adalah yang C, PHBS di keluarga. Yaitu tataran PHBS yang menjadi simpul untuk memulai proses penyadartahuan di antara lain adalah PHBS di sekolah, rumah tangga, tempat kerja, sarana kesehatan, dan tempat umum. Diingat ya teman-teman. Oke, selanjutnya nomor 9. Dalam penanganan narkoba terdapat 4 langkah cara mengatasi kecanduan narkoba, di antara lain kecuali, ingat ya teman-teman, kecuali A. Pemeriksaan, B. Detoksifikasi, C. Pengelolaan penanganan, D. Pengelolaan aktivitas. Kira-kira yang ini apa ya jawabannya? Oke, kita bahas di nomor 9. Nomor 9 ini, dalam penanganan narkoba terdapat 4 langkah cara mengatasi kecanduan narkoba, di antaranya kecuali, yaitu kecuali yang C, pengelolaan penanganan. Nah, di sini dijelaskan nih, cara mengatasi kecanduan narkoba itu ada 4 langkah, yaitu pemeriksaan, detoksifikasi, stabilisasi, dan pengelolaan aktivitas. Nah, teman-teman, akhirnya kita sampai nih di soal terakhir, soal nomor 10. Nomor 10 ada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 12 tahun 2017 menjelaskan tentang A. Penyelenggaraan vaksinasi, B. Penyelenggaraan imunisasi, C. Pemberian vaksinasi, dan D. Pemberian imunisasi. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Ini agak menjebak ya teman-teman, tapi kalau kita rajin membaca dan rajin mengerjakan soal-soal pasti bisa. Oke, yang nomor 10 itu jawabannya ada di B. Jadi PMK nomor 12 tahun 2017 menjelaskan tentang penyelenggaraan imunisasi. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, gimana nih 10 soal dan pembahasan yang tadi? Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman untuk belajar mempersiapkan P3K atau CPNS di tahun 2024 ini. Oke, tetap jaga kesehatan dengan menjalankan pola hidup gizi seimbang karena kesehatan itu dimulai dari gizi. Aku Dini Anissa, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!